Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pedagogik dengan judul makalah kami yaitu kecerdasan IQ, EQ dan SQ. Sebelum itu alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu saya Afri Ramasari sebagai moderator dengan NIM 18022104. Selanjutnya Priscilia Anggini dengan NIM 18022128 yang selanjutnya sebagai pemateri. Selanjutnya Rahmi Kardi Yuanda dengan NIM 18022129 sebagai pemateri, dan yang selanjutnya Desi Wahyuni dengan NIM 18022059 sebagai pemateri, dan selanjutnya Asriani D5 dengan NIM 18022045 sebagai pemateri. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka sesi pembacaan materi. Yang membacakan materi pertama ialah Desi Wahyuni. Kepada Desi Wahyuni dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian masing-masing kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual. Secara garis besar, kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah sebuah kemampuan untuk mendengarkan bisikan emosi dan menjadikannya sebagai sumber informasi maha penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak mesti berhubungan dengan agama. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan rohania yang menuntun diri kita, memungkinkan kita utuh. Kecerdasan spiritual ini berada pada bagian yang paling dalam dari diri kita, terkait dengan kebijaksanaan yang berada di atas ego. Bisa dikatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan karakter seseorang. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desi Wahyuni. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Rahmi Kardi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang kedua akan saya bacakan, yaitu karakteristik anak didik yang memiliki masing-masing kecerdasan. Menurut Stoddard yang diikuti tes Maret tahun 2006, mengemukakan beberapa karakteristik kecerdasan intelektual, yaitu adanya kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang bersirikan. Yang pertama, mengandung kesukaran. Yang kedua, kompleks. Yang ketiga, abstrak. Yang keempat, ekonomis. Yang kelima, diarahkan pada sesuatu tujuan. Dan yang terakhir, berasal dari sumbernya. Selanjutnya, menurut Goleman tahun 1995 mengemukakan karakteristik individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dan rendah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan emosi tinggi. Yang kedua, kecerdasan emosi rendah. Selanjutnya, menurut Indragiri A dalam bukunya Ciri-ciri Anak yang Memiliki Kecerdasan Spiritual adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mengetahui dan menyadari keberadaan Sang Pencipta. Yang kedua, anak rajin beribadah tanpa harus disuruh-suruh atau dipaksa. Yang ketiga, anak menyukai kegiatan menambah ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, anak senang melakukan perbuatan baik. Yang kelima, anak bersifat jujur. Yang keenam, anak dapat mengambil hikmah dari suatu kejadian. Yang ketujuh, anak mudah memaafkan orang lain. Yang kedelapan, anak memiliki selera humor yang baik dan mampu menikmati humor dalam berbagai situasi. Yang kesembilan, anak pandai bersabar dan bersyukur. Batinnya tetap bahagia dalam keadaan apapun. Yang ke-10, anak dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Dan yang terakhir, anak biasanya memahami makna hidup sehingga ia selalu mengambil jalan yang lurus. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya materi 3 dan 4 akan dibacakan oleh Arsiani D5. Kepada Arsi dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Asirani Delima, NIM 1802245. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu peranan pendidik dalam membantu perkembangan masing-masing kecerdasan. Upaya pendidik dalam pengembangan kecerdasan peserta didik menurut Islam, Ali Ashraf mengatakan pendidikan merupakan proses komprehensif karena pendidikan melatih kemampuan intelektual atau akal, emosional atau akhlak, dan spiritual. Ali Ashraf tahun 1949 halaman 25. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk pengembangan kecerdasan peserta didik ada 3 upaya yang dilakukan oleh pendidik menurut Islam, yaitu yang pertama ada riyadah, yang kedua pendidikan pembiasaan, yang ketiga ada majahadah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu kecerdasan multiple atau kecerdasan multiple intelijensi atau kecerdasan beragam. Gardner mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dalam situasi budaya atau komunitas tertentu yang terdiri dari 7 macam intelijensi. Sedangkan kecerdasan menurut Gardner adalah kemampuan untuk menangkap situasi baru serta kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu seseorang. Kecerdasan bergantung pada konteks, tugas serta tuntutan yang diajukan oleh kehidupan kita, dan bukan tergantung pada nilai IQ, gelar perguruan tinggi, dan reputasi bergengsi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arsi. Selanjutnya materi 5 dan 6 yang akan dibacakan Priscilia Anggini. Kepada Anggini dipersilahkan. Hubungan antara kecerdasan, IQ, EQ, dan SQ. Menurut Goleman, kecerdasan intelektual atau IQ hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan lainnya. Di antaranya adalah kecerdasan emosional atau EQ, yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati atau mood, berempati, serta kemampuan bekerja sama. Dalam proses belajar siswa, kedua inteligensi itu sangat diperlukan, seperti IQ tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan emosional terhadap mata pelajaran yang disampaikan di sekolah. Namun, biasanya kedua inteligensi itu saling melengkapi. Keseimbangan antara IQ dan EQ merupakan kunci keberhasilan siswa di sekolah. Pendidikan di sekolah bukan hanya perlu mengembangkan rasional inteligensi, yaitu model pemahaman yang lazimnya dipahami siswa saja, melainkan juga perlu mengembangkan emosional inteligensi siswa. Selain IQ dan EQ, SQ memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana halnya IQ, SQ juga merupakan hasil kerja elaboratif temu-temuan bidang neurologi dan psikologi. Friend membagi proses psikologi menjadi 2, yaitu proses primer dan proses sekunder. Proses sekunder diasosiasikan dengan IQ dan proses sekunder diasosiasikan dengan EQ. EQ merupakan jaringan asosiatif syaraf otak dan EQ mencerminkan jaringan serial syaraf otak. Proses primer dan sekunder saling berebut kendali dan ekspresi, oleh karenanya terjadi persaingan antara keduanya. Sedangkan SQ diterenggarai sebagai proses psikologi yang ketiga dan didasarkan pada sistem syaraf otak ketiga. Bagaimana mengaktifkan radar kecerdasan spiritual anak didik? Kecerdasan spiritual yang dimiliki anak, meskipun sudah ada dalam diri anak sejak lahir, namun kecerdasan spiritual tersebut tidaklah berfungsi secara maksimal apabila tidak dikembangkan secara terus-menerus. Pengembangan kecerdasan spiritual ini dapat dilakukan sedini mungkin dan dilakukan dengan berbagai cara. Jalaluddin Rahmat dalam Kurniasih tahun 2010 memberikan saran kepada orang tua dan guru dengan memberikan 10 kiat pengembangan kecerdasan
spiritual anak sebagai berikut. Pertama, menjadi contoh tauladan yang baik untuk anak. Yang kedua, membantu anak untuk merumuskan visi hidupnya. Misi yang utama untuk anak adalah menjadi anak yang saleh. Ketiga, menceritakan kisah-kisah agung tokoh-tokoh spiritual. Keempat, mendiskusikan berbagai persoalan dari segala perspektif. Kelima, melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan agama. Keenam, membaca puisi atau lagu-lagu yang bertemakan keagamaan. Ketujuh, membawa anak untuk menikmati keindahan alam. Baiklah, terima kasih kepada Anggini. Mungkin itulah hasil pembacaan materi dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.